Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya membuat aplikasi Trip Malang, di mana Trip Malang ini mengandung dua REST API dan satu REST client, yaitu eh, REST IP wisata sama REST IP Trip Malang. Untuk REST client-nya itu memiliki fungsi tersendiri. Untuk bagian REST IP wisata itu memiliki dua tabel, yaitu tabel wisata sama tabel city, di mana tabel wisata ini memiliki variabel nama, deskripsi, alamat, harga tiket, sama ID kota. Sedangkan untuk tabel kota ini memiliki variabel nama dari kota itu sendiri. Setelah itu untuk REST IP yang kedua yaitu ada REST IP Trip Malang. Untuk REST IP Trip Malang ini ada dua tabel, yaitu tabel user sama tabel booking. Untuk tabel user ini memiliki variabel username, email, password, alamat, sama nomor telepon. Sedangkan yang booking ini memiliki variabel ID user, ID wisata, jumlah tiket, total harga, sama tanggal pemesanan. Dan untuk REST client ini punya fungsi untuk melakukan login, register, setelah itu melihat data-data wisata, dan melakukan booking. Kemudian untuk bagian server, di sini saya jelaskan menggunakan Postman. Jadi di bagian server ini terdapat data wisata, city wisata, user, sama booking yang berasal dari dua REST IP tadi. Nah, yang untuk wisata ini server yang bagian get all, server bisa melihat semua data-data wisata yang ada. Jadi untuk melihat datanya, misal kita mengirimkan send. Nah, untuk mendapatkan akses untuk melihat semua data-data wisata, itu kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Karena untuk mendapatkan data wisata ini harus memasukkan token terlebih dahulu. Nah, token ini didapat dari login dari user. Ya, jika tidak mendapatkan token, maka tidak dapat untuk mengakses data-data wisata, sehingga kita harus login terlebih dahulu. Jika semisal belum punya akun, maka harus register terlebih dahulu. Semisal di sini saya register dengan nama baru. Nah, setelah berhasil register, maka kita melakukan login. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, maka kita akan mendapatkan akses token, di mana token ini berfungsi untuk akses ke data-data wisata. Jadi kita copy terlebih dahulu akses tokennya. Kemudian jika ingin melihat semua data-data wisata, kita bisa memasukkan token yang kita dapatkan tadi. Kemudian send. Nah, maka data-data yang kita inginkan akan muncul, semua data-data wisata, mulai dari ID 1 sampai ID yang terakhir.
sampai ID 6. Kemudian di sini server juga bisa melakukan create, update, dan delete. Selanjutnya yaitu tabel city. Nah, tabel ini sama seperti wisata tadi. Jadi get all ini untuk menampilkan semua data-data kota yang telah diinputkan. Dan harus memasukkan token terlebih dahulu. Kemudian send. Nah, maka data-data akan muncul. Server ini juga bisa melakukan create, update, dan delete. Lalu untuk get user ini untuk menampilkan data-data user sama seperti city, kota, dan wisata tadi. Kita harus masukkan token terlebih dahulu untuk mendapatkan semua datanya. Kemudian ini ada untuk mendapatkan data logout. Kemudian ada get all booking ini untuk menampilkan semua data-data yang telah di booking. Nah, untuk kodenya sendiri, di sini API yang saya buat yaitu terdapat API login, kemudian register, kemudian logout, API user untuk menampilkan data user, kemudian API wisata, city, dan booking. Nah, untuk bagian login ini berada di out controller. Nah, pada bagian out controller ini terdapat fungsi login, di mana fungsi login ini mengirimkan request berupa email dan password. Nah, jika email dan password ini benar, dan jika email dan password ini benar, maka dia akan mendapatkan akses token sehingga dia bisa melihat data-data wisata yang ada di dalamnya. Kemudian jika email dan passwordnya belum terdaftarkan, maka akan memunculkan message unauthorized ini dan kita harus melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, sign up terlebih dahulu, maka jika sukses ini ada status sukses tersebut. Jika telah sukses, maka user dapat melakukan login. Kemudian setelah melakukan login, server ini bisa melihat data booking. Nah, jadi di sini terdapat fungsi indeks di mana server bisa melihat semua data-data booking. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada data city controller. Pada bagian city controller ini server terdapat fungsi indeks di mana server dapat melihat semua data-data kota dalam bentuk JSON. Kemudian ada data
store, di mana server dapat membuat dan menyimpan data kota di dalamnya. Kemudian ada show ID, di mana server dapat melihat detail wisata yang dibuat berdasarkan ID-nya. Kemudian server juga bisa menggunakan fungsi update, fungsi delete. Selanjutnya yaitu ada tabel wisata. Nah, pada tabel wisata ini sama seperti tabel kota tadi, jadi ada fungsi indeks untuk menampilkan semua data-data wisata beserta data kotanya dalam bentuk JSON. Kemudian ada fungsi store, fungsinya untuk menginput, membuat dan menyimpan data. Kemudian ada show, yaitu untuk menampilkan data wisata berdasarkan ID-nya. Kemudian server juga bisa mengupdate dan mendelete data wisata tersebut. Nah, itu untuk bagian server. Kemudian untuk bagian klien, ini dalam bentuk web. Jadi untuk bagian klien itu tampilan awalnya seperti ini. Jadi pada klien bisa memiliki fungsi login dan register. Nah, jadi semisal saya register terlebih dahulu. Password. Kemudian kita bisa langsung login. Nah, maka tampilan awal dari REST client yaitu seperti ini. Ada data-data wisata, terus ada menu My Booking ini. Jadi semisal ini ada judul sama ada deskripsi dan lokasi. Kemudian jika menginginkan booking, maka misal pencet booking ini, kemudian terdapat informasi harga tiket dan jumlah tiket yang diinginkan. Booking sekarang. Nah, tiket berhasil di booking. Maka jika kita melihat bagian My Booking ini, maka data sudah tersimpan. Seperti itu. Lalu untuk bagian kodenya ini, nah untuk bagian yang REST client ini API-nya ada API login, logout, register, home, wisata, dan my booking. Nah, pada bagian login ini terdapat pada out login controller di sini. Saat user melakukan login, maka akan diarahkan kepada URL localhost 8000, di mana localhost 8000 ini merupakan URL yang tersambung pada server, merupakan URL server, sehingga user ini bisa mengakses data-data dari server tersebut.
Kemudian jika jika email dan password-nya benar, maka dia akan mendapatkan akses token, di mana akses token ini akan disimpan pada session sehingga, eee, user dapat mengakses data-data dari server secara otomatis. Kemudian setelah login, masuk ke bagian home. Nah, pada bagian home ini terdapat fungsi indeks, di mana fungsi indeks ini mengambil halaman atau data-data wisata dari server pada alamat API wisata page ini, sehingga user dapat melihat semua data-data wisata yang disimpan oleh server. Kemudian jika user memencet tombol booking, maka akan tersimpan pada bagian booking controller ini. Nah, jika user memencet pada fitur My Booking tadi, maka akan mengarah ke booking controller ini. Nah, yaitu terdapat fungsi indeks, di mana fungsi ini menampilkan seluruh data-data yang di-booking oleh si klien tadi, yaitu mengambil alamat dari IP booking dari server. Seperti itu. Kemudian di sini saya juga terdapat fungsi logout, sehingga user dapat logout dari sistem aplikasi Trimalang ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.